Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses smoothing pada rambut yang ujungnya bekas bleaching. Jadi untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini rambut customer pas datang ke salon. Jadi beberapa tahun yang lalu ini di smoothing dan juga diwarnain. Dulu ini warnanya full warna hijau tapi sudah kebuang ke gunting. Dan ini sekarang dilakukan proses retouch smoothing karena bagian ujungnya itu ada bekas smoothing tahun lalu ya teman-teman. Jadi setiap setahun sekali dilakukan proses smoothing. Ini lagi proses aplikasi obat step pertama. Di saat aplikasi obat step pertama itu jangan mengenai kulit kepala ya, jangan kena di bagian pangkal rambutnya. Aplikasikan yang merata dan parting tipis-tipis. Oke teman-teman, disimak terus dalam proses aplikasinya ya. Sambil nonton videonya silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak jika sudah klik tombol subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus aplikasikan yang merata di seluruh bagian rambut. Di sini masih mengenai sampai ke ujungnya ya teman-teman. Jadi aplikasinya hanya disisakan sekitar 2 cm di bagian pangkal rambutnya saja, ke batang hingga ke ujung rambut. Aplikasikan yang merata, tipis-tipis, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau seandainya kelewat, smoothing itu pasti nggak jadi ya kalau kelewat di saat aplikasi obat step pertamanya. Kunci yang utama dalam smoothing itu cuci rambut terlebih dahulu yang bersih tanpa menggunakan conditioner, hanya menggunakan sampo. Dan rambutnya kalau memang normal tidak bermasalah bisa dikeringkan 100% kering dalam proses aplikasinya. Kalau yang sudah sensitif bisa dalam keadaan basah atau dalam keadaan kering handuk. Dan ini di saat aplikasi di bagian rambut yang ada bekas bleachingnya tidak dilakukan proses aplikasi terlebih dahulu ya. Jadi bagian ujung ini yang bekas bleachingnya nggak langsung diaplikasikan obat step pertama, nanti diaplikasikannya belakangan setelah mau dibilas ya. Untuk bagian samping juga diparting sedikit-sedikit atau tipis-tipis agar proses aplikasinya lebih mudah dan lebih merata juga, karena kalau tebal-tebal nantinya ada yang terlewat tidak kena obat ya teman-teman, dan jadinya juga nanti kurang maksimal kalau posisi dalam aplikasi obatnya nggak rata. Setelah selesai diaplikasikan didiamkan selama 30 menit, dan setelah 30 menit ini aplikasikan disemut ya teman-teman, dan sambil meratakan ke bagian ujungnya yang bekas bleachingnya itu diratakan dan dikasih obat untuk yang bagian ujungnya yang disisakan tadi. Kalau seandainya tadi langsung diaplikasikan bisa jadi kemungkinan rambut itu krus. Jadi di saat smoothing, kalau seandainya retouch smoothing atau proses smoothing yang bekas warna atau yang bekas bleaching yang bisa menyebabkan seandainya kena obat itu bakalan krus ya. Jadi dilakukan belakangan dalam prosesnya. Ini setelah 30 menit didiamkan lalu diaplikasikan kembali
di bagian ujung-ujungnya sambil dilakukan proses smooth ya, proses smoothing, karena bagian ujungnya tadi disisakan. Dan ini kurang lebih 2 tahun lalu ya, jadi di saat diwarnanya itu dulu saya lakukan proses full color warna hijau otomatis di lightening waktu itu sampai di level 9, dan jenis rambutnya juga ini kuat. Kalau ketemu dengan rambut yang kuat itu di dalam proses pengerjaannya itu enak, kuat di bleaching, kuat di apa, karena jenis rambut beda-beda ya. Ada yang 1 kali 2 kali bleaching aja rambut udah kering banget, tapi ini posisinya kuat. Bahkan setelah selesai proses smoothing ini nanti akan dilakukan proses highlight warnanya. Tunggu nanti di part berikutnya saya posting di bagian saat highlightnya ya. Ini lagi proses smoothing, jadi di smooth sampai benar-benar rapi ya, karena menunjang untuk ke hasilnya juga nanti. Setelah selesai di smooth ini didiamkan selama 20 menit karena kondisi rambutnya masih aman. Setelah itu dicuci bersih, dan dicucinya hanya dibilas saja ya teman-teman, tanpa menggunakan sampo ataupun conditioner, hanya dibilas sampai bersih. Ini lagi proses pencatokan. Catoknya di sini saya menggunakan suhu 180 derajat, karena dengan suhu 180 derajat pas banget dengan kondisi rambut. Nah, jadi intinya dalam proses pencatokan rambut smoothing kita nggak bisa bilang harus panasnya berapa, jadi disesuaikan dengan kemampuan rambutnya. Seandainya dengan suhu 180 rambut itu sudah bisa matang dengan sempurna dan memang sudah jadi, itu sudah cukup. Akan tetapi rambutnya yang bandel resisten bisa lebih tambah lagi untuk suhunya. Jadi untuk menentukan suhu di sini kita harus baca kondisi rambutnya, analisanya yang tepat, harus dengan suhu berapa derajat untuk proses pencatokannya ya. Dalam pencatokan ini dilakukan tipis-tipis biar hasilnya lebih maksimal, karena kalau tebal-tebal untuk bagian tengahnya biasanya nggak kena catok dengan sempurna, yang mana nanti hasilnya juga pasti kurang lurus, karena kebanyakan orang yang di smoothing itu inginnya lurus ya teman-teman. Untuk proses pencatokan di sini beda dengan catok seperti biasanya untuk nyatok harian rambut ya, karena untuk smoothing ini harus benar-benar mateng, tapi dengan satu pesan bahwa menentukan untuk catok dalam proses smoothing tidak bisa ditentukan dengan tanpa melihat atau memegang rambutnya langsung, kondisinya seperti apa. Lebih enaknya karena di saat dicatok pertama itu untuk parting paling bawah kita harus bisa merasakan dengan suhu sekian sudah cukup atau belum. Karena kalau terlalu panas bukannya bagus, nanti juga rambut malah rusak ya teman-teman. Banyak kejadian di dalam proses aplikasi obatnya bagus, tepat, tapi di saat pencatokannya yang gagal. Jadi intinya di saat pencatokan itu kita harus analisa atau baca kondisi rambut yang akan kita catok. Dan di saat proses aplikasi obat step pertama pun seperti itu. Kalau seandainya retouch, fokus di rambut yang baru numbuhnya saja. Pengerjaan smoothing itu tidak bisa ditentukan yang ini harus gimana, ini harus gimana, karena
karakter rambutnya jenisnya beda-beda dan sejarah rambutnya juga beda-beda. Dalam arti sejarah ini rambut pernah diapain saja, disemoting di mana. Kita harus tahu, oh ini disemoting sekian bulan lalu, dan terlihat antara batas rambut yang bekas disemoting dan juga yang baru numbuh ya teman-teman. Jadi untuk retouch itu fokus di bagian rambut yang baru numbuhnya saja. Seperti ini yang saya lakukan, termasuk ini long retouch, tapi sebenarnya ujungnya udah kebuang ya teman-teman. Udah tadinya rambutnya panjang, dipotong dan ini ada sisa sedikit bekas warna dan ada juga sedikit bekas smoothing. Kalau kondisinya rambutnya normal, bisa saja di saat proses aplikasi step pertama itu langsung diaplikasikan dari pangkal hingga ke ujungnya, tapi jangan kena kulit kepala. Jadi di saat proses aplikasi smoothing itu jangan sampai kena akar rambut atau kena kulit kepala, bisa mengakibatkan rambut jadi patah-patah di saat numbuhnya nanti ya teman-teman. Banyak kasus rambutnya pada patah setelah di smoothing, bahkan yang paling gak enaknya lagi patah di bagian atas, dan itu di saat numbuh pada berdiri. Di situ paling harus dihindari banget dalam prosesnya ya. Pokoknya dalam proses pencatokan, aplikasi obatnya juga harus benar-benar seksama, harus benar-benar dianalisa dengan tepat rambutnya customer ya. Jangan sampai setelah smoothing rambut malah jadi rontok ataupun malah jadi krus. Dan di saat nyatok pun gak usah terburu-buru ya teman-teman, itu kembali ke karakter, nikmati aja, enjoy aja di dalam proses pengerjaannya. Nah ini di saat bagian samping harus hati-hati banget, karena di bagian samping ini banyak kejadian customer yang ngalamin cerita. Jadi kalau untuk di samping itu suka kena catok, entah kena catok atau entah kena uap, karena uapnya ini luar biasa panas juga ya. Kalau seandainya uapnya kena ke kulit kepala itu luar biasa panas. Terkadang dikiranya catokannya padahal itu uapnya. Lakukan pencatokan tipis-tipis dengan seksama, telaten, dan penuh dengan kesabaran ya teman-teman, karena pengerjaan gini tuh nggak bisa yang namanya dilakukan buru-buru atau tergesa-gesa lah. Jadi harus benar-benar telaten di saat proses aplikasinya, harus benar-benar rata. Di saat bilas juga harus benar-benar bersih, karena di saat proses bilas obat step pertama, kalau seandainya kurang bersih, masih lepek dan krimnya masih ada, itu di saat kita lakukan proses pengeringan juga susah, pasti lambat, dan juga di saat proses pencatokannya itu pasti nggak mateng ya. Terkadang malah itu rambut di saat dicatok nggak rapi, malah lepek terus, nggak mateng-mateng, dan itu juga bisa mengakibatkan hasil smoothingnya kurang sempurna ya teman-teman. Terus dilakukan proses pencatokan. Ini terlihat jelas di bagian ujungnya rambut dulu yang bekas lightening sampai level 9, dan setelah itu diwarnai hijau. Dan emang customer ini suka banget dengan warna hijau, apapun juga harus serba hijau. Masih terus proses pencatokan. Dalam proses catok ini, walaupun ini rambut terlihat pendek, terlihat tipis, dan terlihat lurus, tapi saya lakukan proses pencatokan ini lebih dari 30 menit ya teman-teman untuk nyatoknya aja. Karena tetap walaupun rambutnya itu udah lurus dan sudah halus, di saat proses catok juga harus benar-benar mateng maksimal ya teman-teman, karena
beda lurus alami dengan hasil smoothing. Walaupun rambutnya sudah lurus, kita jangan melakukan prosesnya asal-asalan ya, tetap harus seksama dalam proses pengerjaannya dan juga dilakukan proses pencatokan yang tipis-tipis. Di sini harus ekstra hati-hati ya teman-teman dalam proses pengerjaan retouch smoothing dan juga rambutnya itu bekas bleachingan, karena kalau bekas bleachingan itu di saat kena obat smoothing itu pasti cepet krus ya teman-teman. Setelah selesai proses pencatokan, didiamkan sebentar agar rambutnya dingin. Jadi jangan langsung selesai dicatok rambut masih panas-panas, dilakukan proses aplikasi step kedua atau netral. Jadi harus ditunggu rambutnya itu sudah dingin, karena kalau posisi selesai dicatok langsung di netral, biasanya itu ada efek panas ya, ada efek panas dari netral yang saya juga belum paham. Jadi intinya setelah proses pencatokan jangan langsung di aplikasi netral, didiamkan dulu beberapa saat, nunggu rambutnya itu dingin. Di saat netral ini kalau untuk rambut bob bisa dilakukan sendiri seperti ini ya, tanpa dilakukan penjepitan dan juga tidak ada yang megangin karena posisinya lagi pada sibuk. Saya lakukan netral sendiri seperti ini, jadi tanpa ada yang megangin. Kalau memang ada tim nggak masalah dipegang agar mempermudah dalam proses pengerjaannya ya teman-teman. Kalau di sini saya lakukan sendiri karena darurat, tim Raisa Salon sudah pada pulang kampung dan di sini saya hanya bertiga. Jadi di saat proses aplikasi pun, di saat prosesnya saya kadang ada yang pegangin kamera, ada yang kadang dipegang sendiri. Kalau untuk obat step kedua ini boleh diaplikasikan sampai kena kulit kepala ya teman-teman, diaplikasikan yang merata ke seluruh bagian rambut dari pangkal hingga ujung rambut. Beda dengan proses aplikasi step pertama yang mana dilakukan fokus ke rambut yang baru numbuhnya saja. Kalau netral langsung diaplikasikan ke keseluruhan batang rambut. Ini terus aplikasikan yang merata menggunakan step 2 dan setelah selesai didiamkan selama 20 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit dibilas hanya menggunakan conditioner setelah dibilas bersih, dan ini lagi proses dikeringkan setelah selesai proses smoothingnya. Ini saya lakukan proses pengeringan untuk melihat hasil smoothing jadi atau enggak setelah step kedua dan hanya dikeringkan menggunakan hair dryer ya teman-teman. Oke, untuk kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia salon, di dunia rambut maupun di dunia YouTube. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.